Ada kurang lebih 55 paket sekota Surabaya. Saya tidak bisa merinci, tapi hampir seluruh zona sedikit kurang profesional, dirasa kurang profesional. Yang kami ganti sekarang sudah 15 kilo. Teman-teman yang lain kan juga banyak. Tapi saya kira kalau teknis sudah diantisipasi. Assalamualaikum Tretan, Komisi C DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya mengundang PDAM, Dinas PU Bina Marga, dan sejumlah kontraktor untuk membahas proyek saluran. Setidaknya 55 paket proyek yang menjadi fokus bahasan dalam forum rapat dengar pendapat alias RDP. Ditemui usai RDP, Abdul Goni Muhlas Niam salah satu anggota Komisi C mengungkapkan hasil RDP di komisi yang dipimpin Baktiono. Dalam keterangannya, politisi PDI Perjuangan itu mengaku pesimis beberapa persoalan yang mendera proyek saluran tersebut bisa tuntas akhir Desember tahun ini. Sementara Arief Wisnu Cahyono, Dirut PDAM Surya Sembada berharap, proyek saluran di kota Surabaya bisa segera tuntas. Utamanya, beberapa saluran PDAM Surya Sembada yang terdampak oleh proyek saluran yang diprakarsai Dinas PU Bina Marga Pemkos. Pak Goni, tadi kan ada hearing dengan PDAM, Bina Marga. Kira-kira apa tadi yang dibahas? Ya, pembahasan berkaitan dengan proyek saluran yang ada di kota Surabaya. Ada kurang lebih 55 paket sekota Surabaya terkait dengan program penanggulangan banjir. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwasanya proyek pengerjaan itu selesai 10 Desember besok. Jadi ada teman-teman juga mengkritisi berkaitan dengan masalah safety dan sebagainya terkait dengan pengerjaan yang sedikit kurang profesional, dirasa kurang profesional untuk segera diperbaiki. Ya tadi kan katanya saya dengar ada beberapa proyek yang mengganggu atau bahkan merusak saluran PDAM. Kira-kira tadi berapa titik yang ditemukan? Nah, itu kan salah satu sudah ditemukan. Intinya di sini itu bahasanya untuk mencarikan sebuah solusi untuk menjadi ditemu, bukan hanya di satu titik itu aja. Teman-teman yang lain kan juga banyak, tapi belum disampaikan oleh teman-teman. Penyebabnya apa Pak Tony? Pak Tony? Ya, koordinasi yang kurang masif, kurang matang, terus belum lagi malah kita ini meragukan 10 Desember itu bisa terrealisasi secara keseluruhan, di mana di bulan-bulan itu adalah hujan sangat lebat sekali. Dalam keterangannya kepada sejumlah pewarta, Dirut PDAM Surya Sembada mengaku proyek saluran PU Bina Marga berdampak pada operasional PDAM dalam melayani masyarakat. Bahkan ungkapnya, akibat dari proyek saluran tersebut, pihak PDAM Surya Sembada sudah memperbaiki kiloan meter pipa saluran. Berikut penjelasan Arief Wisnu Cahyono yang terlensa Raja Warta. Ya pada intinya rekan-rekan di parlemen mengharapkan kita bekerja lebih profesional, terutama dalam pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut box culvert ini kan memang idealnya sudah bisa direncanakan sejak tahun anggaran sebelumnya, sehingga tidak terkesan dikerjakan secara mendadak. Itulah. Kalau dari temuan PDAM sendiri ada berapa saluran yang terganggu oleh lokal? Kalau saya tidak bisa merinci, tapi hampir seluruh zona pelayanan ya, dari zona 1 sampai 5 itu kami memang semua rata-rata terdampak ya. Dari ukuran 80 sampai dengan 450 mili itu terdampak. Terdampak, pengertian terdampak apakah ada kerusakan? Ya pasti ada kerusakan. Yang pasti ada berapa kerusakan? Kalau titiknya nggak apa, cukup banyak kalau titiknya. Dari hasil tadi. Tapi yang jelas pipa yang kami ganti sekarang sudah 15 km total yang sudah menggantikan pipa yang terdampak itu total 15 kilo. Oh gitu. Ya dari hasil pengakuan dari dinas PU ya. Tadi apa responnya, Pak? Sebetulnya kalau dengan PU kami sudah intensif ya koordinasi ya sebelum dimulai pekerjaan. Pada saat pelaksanaan itu selalu koordinasi. Memang kan ini kan pekerjaan bukan pekerjaan manual, ya, dikerjakan dengan manusia gitu ya. Meskipun direncanakan, sudah dilakukan tes dan sebagainya, tapi namanya pekerjaan PU itu kan pekerjaan mekanis menggunakan mesin. Jadi kadang-kadang sudah dilakukan dengan hati-hati, tapi juga masih kena. Berarti ini kesalahan teknis ya atau bagaimana? Saya kira kalau teknis sudah diantisipasi. Ya, bahwa di pekerjaan tingkat kesulitannya tentu di setiap titik itu kan berbeda-beda.
target terakhir perbaikan ini sampai bulan berapa? Kalau kami mengikuti pekerjaan box cover, tapi yang kebocoran spot itu ya kita usahakan selesai 1 kali 24 jam udah harus selesai. Contohnya tadi pagi kami dapat laporan, teman-teman dapat laporan ada kebocoran sambungan rumah akibat bol culvert gitu ya. Teman-teman sudah langsung 2 jam sudah langsung menyelesaikan. Jadi kami sudah dapat laporan dah bersambung. Tapi kalau terkait dengan jaringan ya tersier kan itu seperti contoh di Ambangan tadi saya sampaikan, itu kan memang posisinya nanti akan berada, kalau nggak kita geser akan di bawah box cover sehingga harus geser. Ya, ketika digeser kan nggak mungkin kita kerjakan duluan, kalau itu memang mepet persis ya begitu dipasang kena box cover lagi, nanti kena figur lagi, jadi mesti nunggu jalan dulu kita di belakangnya lalu terus